Hai, welcome to Sugesti TV, tempatnya berbagi informasi mengenai lowongan kerja baby sister, pelatihan perawat lansia, penyaluran pembantu, dan semua hal yang menyangkut perasisten rumah tanggaan, semuanya ada di sini. Selamat siang sahabat Sugesti TV, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pelatihan untuk para suster yang ada di rumah maupun suster yang sedang bekerja ya. Oke, sus, di sini saya akan menjelaskan cara memandikan bayi. Ada dua cara ya, sus. Ada cara di sini di atas atau di tempat tidur ya, atau di bathtub bayi ya, atau bisa juga langsung kita bawa ke bak mandi ya, seperti itu. Nah, sebelum kita memandikan bayi, sebelum kita membuka bajunya dan setelah kita menyiapkan segala peralatannya, usahakan kita harus menyiapkan air hangatnya terlebih dahulu ya. Air hangatnya terlebih dahulu, lalu kita atur suhunya menggunakan sikut ya. Ya, jangan menggunakan tangan kita, jadi kita menggunakan sikut kita ya. Kalau sudah berasa hangat atau suam-suam kuku itu sudah pas. Jadi memandikan bayi tidak boleh kedinginan, terlalu dingin atau terlalu panas airnya ya. Ya, jadi kita buka, lalu kita akan memakai cara membilas di sini ya, disabuninnya di tempat di sini ya. Oke, kita pindahkan dulu si bayinya ke perlak yang satunya. Oke, teman-teman, di sini sebelum memandikan bayi, kita harus menyiapkan bajunya terlebih dahulu ya. Kita ambil kain bedong terlebih dahulu. Kita lipat menjadi dua bagian ya, bentuk segitiga ya, suster. Bentuk segitiga agar mudah untuk membedongnya. Oke, sini lalu kita siapkan bajunya ini saja deh, tangannya panjang. Oke, kita siapkan bajunya kita taruh di atas kain bedong supaya nantinya mudah ya. Lalu kita sediakan, ada pampers, ada baju. Ini tahu suster apa? Ini untuk celana. Bukan untuk celana, ini untuk gurita ya. Ya, ini namanya gurita instan ya. Ya, kalau gurita zaman dahulu kan seperti ini ya. Tapi kebanyakan majikan zaman sekarang kan bagi bayinya yang baru lahir itu tetap memakai, tetapi pakai gurita yang instan ya. Jadi harus tahu ya. Ini gampang, tinggal direkat saja. Lalu kita siapkan pampers ya. Ini pampers sudah ada. Oke, dan juga ini celana. Oke. Nah, baru kita buka baju si bayi ya. Buka baju si bayi, tadi udah dibersihkan ininya. Kita ambil cotton bud, baby oil, sabun mandi plus sampo, semuanya harus kita siapkan terlebih dahulu ya. Kita ambil cotton budnya untuk membersihkan telinga dan hidung, hanya di bagian luarnya saja ya, menggunakan baby oil ya, suster. Caranya seperti ini, kita tutup lubangnya seperti ini ya, jangan sampai aur-auran. Jangan sampai tumpah-tumpah ya. Kita bersihkan lubang hidungnya terlebih dahulu, hanya bagian luarnya saja ya, suster, tidak boleh sampai ke dalam. Begitupun dengan telinga, hanya boleh di daun telinganya saja ya, supaya kotoran-kotorannya menjadi hilang dan bersih. Oke, kita lanjut ke bagian bawah. Kita akan gunakan kapas bulat
yang sudah kita beri air di mangkok atau di wadah khusus ya untuk bayi, kita bersihkan terlebih dahulu bagian pantat bayi ya. Apalagi kalau bayinya pups ya, kita harus bersihkan terlebih dahulu dengan cara dari bawah ke atas. Tidak boleh diulang ya, kita buang, kita bersihkan lagi, ambil yang baru, terus kita dari bawah ke atas, seperti itu. Lalu kita oles pantatnya ya, udah selesai. Nah, lalu kita gunakan anduknya, kita taruh anduk bayi, kita taruh di bagian dada, taruh di bagian dada ya. Jadi supaya nanti pas begitu ngangkat bayinya, kita tidak tidak susah nyari anduk atau memasangkan anduk. Jadi harus seperti ini anduknya ya. Kita akan memakai cara memandikan bayi di luar ya, atau di bathtub bayi. Biasanya majikan selalu menyediakan bathtub bayi ya. Jadi kita memandikan tidak di meja ataupun di kasur, kita mandikan di kamar mandi, posisinya di bathtub bayi ya. Jadi kita sabunin terlebih dahulu, setelah disabunin baru kita celupin ke bak. Iya, seperti itu. Kita gunakan sabunnya, ini udah plus sampo ya. Menggunakan waslap ya? Iya, menggunakan waslap yang seperti ini ya, waslap jempol namanya. Kita tuang, kita wajahnya boleh diberikan sabun yang ada di waslap ini ya. Yang penting satu, jangan terkena mata ya. Ya, kayak gitu. Cuci. Lalu terutama itu pertama-tama bagian muka dulu ya. Setelah itu bagian kepala. Kepala kita bilas dengan sabun dan sampo. Nah, kita gosok. Ini cara memandikan bayi di darat ya, suster. Karena biasanya kan untuk suster-suster yang masih takut karena tali pusernya yang belum puput, yang belum kering, belum lepas lah. Jadi masih takut. Jadi kita bisa memandikannya di atas bathtub bayi ya, atau di atas ranjang bayi seperti itu. Kita sampai badannya kita sabunin, lalu bagian bawah. Jadi dari wajah ke kepala, badan, baru ke bawah ya. Kaki. Iya, ke kaki, betul. Terutama bagian lipatan-lipatan itu ya harus disabunin. Karena biasanya bagian lipatan-lipatan itu yang gampang lecet anak dan suka banyak kotorannya, seperti itu. Oke, setelah ini kita celupkan ke wadah air yang hangat itu tadi ya. Nah, kita hilangin dulu busanya untuk menghilangkan busa ini. Oke. Kita lap. Nah, jika sudah hilang busanya, baru kita bawa ke bak mandi ya. Baru kita bawa ke bak mandi, kita pegangnya seperti ini ya. Iya, ininya sama kakinya ya. Nah, baru si bayi dimasukkan ke dalam bak mandi secara perlahan ya. Kita mandikan, basuh-basuh, bilas kembali busa-busa yang masih tersisa ya. Seperti ini ya. Nah, hati-hati terkena wajah. Kita harus hati-hati sekali mengguyur kepalanya itu ya, membasuh rambutnya. Terus telinganya kita cuci seperti ini. Ini ya, kita megang bayinya nih, harus suster tahu kita pegang bayi seperti ini. Jadi kita pegang kayak gini, iya, enggak. Nah, ini si tangannya supaya tidak turun ya, bayinya kan kalau bayi itu kan
biasanya dia nggak diem kakinya, ya kan? Nggak diem kakinya seperti ini ya. Ya, jadi di arah keteknya kita pegang seperti ini supaya tidak lepas ya. Jadi kepala bayi tetap tersanggah dengan tangan kita ya, seperti ini. Jadi tidak khawatir tidak khawatir jatuh, tidak takut jatuh karena tertahan sama tangan kita. Nah, terus kita balik ya, kita balik perlahan, kita balik seperti ini, kita pegang ini terus set seperti ini ya. Nah, kita pegang dadanya ya, tetap kita pegang seperti tadi, kita pegang bagian ketiaknya. Tangan kita menyanggah di bagian dada ya, dada dan leher. Nah, kita guyur-guyur. Biasanya bayi itu senang sekali kalau mandi seperti ini, tengkurap. Biar lagi nangis juga jadi diam. Ya, seperti ini. Iya, nyaman karena dia terbiasa di dalam air ketuban sewaktu di dalam perut. Seperti itu. Oke, sudah ya. Kita balik kembali untuk kita angkat. Udah selesai anduknya, set, kita langsung taruh di anduk kita. Seperti ini ya, kayak gini. Nah, kayak gini, terus kayak gini. Nah, seperti ini ya. Tuh, langsung dibalut pakai handuk. Jadi airnya tidak jatuh-jatuh juga ya. Lalu kita bawa ke sini, taruh di atas ranjangnya. Lalu kita lap-lap, dilap sampai betul-betul kering ya, rambutnya, wajahnya, telinganya, dan juga lipatan-lipatan leher, ketiak, badan sampai ke paha ya. Kita harus betul-betul kering. Nah, setelah itu kita ambil handuknya, iya. Lalu jangan lupa untuk meniup telinganya secara perlahan ya. Gunanya untuk mengeringkan telinga ketika ada air-air yang masuk ke dalam telinga ya. Tapi pelan-pelan saja ya. Jadi setiap habis mandi kita tiup dulu telinganya seperti itu. Seperti itu aja ya. Kayak gitu. Lalu kita pakaikan baju yang sudah kita siapkan. Sudah kita siapkan tadi. Kita pakaikan gurita ya, gurita instan. Nah, di sini ada satu hal yang perlu suster tahu. Kalau tali pusatnya belum puput atau belum lepas ya, kita cukup mengganti kain kasa sterilnya aja ya dengan yang kering, karena yang tadi kan sudah basah, sudah ke bawah mandi. Iya. Tidak boleh ada penggunaan apapun itu, sekalipun itu betadin, alkohol 70% itu sekarang sudah dilarang ya, tidak boleh. Jadi cukup menggunakan kain kasa steril saja. Kita lipat di sini, dibuntel-buntel, lalu kita tutup pakai gurita supaya tidak tergesek-gesek ya. Seperti itu, supaya tidak tergesek-gesek. Nah, jadi gurita tidak boleh, pemakaiannya juga tidak boleh terlalu kencang, karena gurita fungsinya hanya untuk menahan tali pusat yang belum puput, bukan untuk mengempeskan perut, bukan ya. Ya kayak gitu. Boleh bertanya? Ya. Kalau gurita itu biasanya dipakai untuk usia berapa sampai berapa, dari 0 bulan sampai berapa bulan? Sampai tali pusatnya lepas. Ya. Setelah itu boleh tidak pakai. Ya, tidak pakai lagi seperti itu ya. Karena fungsinya hanya untuk menahan tali pusat yang belum puput, yang belum lepas ya, kayak gitu. Makanya pemakaiannya juga tidak boleh terlalu kencang, karena fungsinya bukan untuk mengempeskan perut, seperti itu. Lalu kita pakaikan pempes ya. Biasanya pemakaian pempes suka banyak yang salah juga nih, ada depan ada belakang. Nanti jangan sampai majikan komplain memakaikan pempes kebalik ya. Biasanya di depan sininya selalu ada tulisan depan atau belakang ya. Kalau tidak ada tulisannya seperti itu, ukur dari dari ininya nanti. Tapi terkadang nggak ada juga, berarti itu bisa bagian depan bisa, belakang juga bisa. Iya, kalau memang tidak ada bacaannya seperti itu ya. Tidak ada aturan bacaannya, kita pakaikan perlahan. Jadi habis pakai gurita langsung pakai pempes dulu ya, seperti itu.
kita baru pakai pampers, karena zaman sekarang ini kan memakainya pampers ya, sudah praktis, tidak pakai popok lagi. Nah, baru kita pakaikan baju ya. Untuk penggunaan minyak telonnya itu kita bisa konfirmasikan dulu kepada majikan ya, karena kebanyakan majikan itu tidak menggunakan minyak telon ya. Walaupun menggunakan minyak telon juga hanya untuk bagian tangan dan telapak kaki saja ya, kayak gitu. Seperti itu. Sudah sesuai anjuran dokternya juga. Iya, mungkin bisa jadi seperti itu gitu. Terus kita pakaikan celana ya. Kita walaupun udah pakai pampers tetap pakai celana lagi seperti itu. Ketika kita memandikan bayi, memakaikan baju bayi, itu mulut kita harus berusaha nyanyi terus ya, nggak boleh diam aja. Ya, asik ya, Bu, ya. Iya, seperti itu. Terbiasa dengan Nah, ini. kalau majikan meminta bayinya untuk dibedong, kita harus membedong bayinya ya, kayak gitu. Terus bisa langsung ke kepala langsung ya, atau tidak juga. Biasanya kan kalau di kota itu tidak ya, tidak sampai ke kepala, biasanya itu hanya dilakukan di rumah sakit kayak gitu kan. Kita bedong seperti ini, tangannya tidak boleh ditekan atau apalagi sampai ya, apalagi sampai di tindih di bawah itu jangan ya, karena fungsinya bedong adalah untuk menghangatkan bayi ketika setelah mandi ya. Seperti ini. Kita ikutin posisi bayinya ya, jangan kita lurus-luruskan gitu kakinya, biarkan saja dia maunya seperti apa bayinya. Nah, setelah itu kita angkat, kita titipkan ke oma opa atau mbak atau siapapun yang ada di dalam rumah itu ya, supaya aman bayinya. Nah, setelah itu baru setelah kita titipkan, kita usahakan langsung beresin semua perlengkapan bayi yang tadi kita pakai seperti itu ya. Jadi harus betul-betul rapi, tidak boleh dibiarkan berantakan lagi. Jadi selesai langsung kita rapikan kembali seperti itu ya. Nah, oke, baik teman-teman, jika kalian membutuhkan informasi tentang LPK Sugesti, kalian bisa kepoin kami di www.lpksugesti.com, atau kalian juga bisa langsung hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di keterangan dalam video ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu video pelatihan dari kami ya. Nantikan video-video kami selanjutnya. Goodbye to see you. Ingat babysitter, ingat sugesti. Dah. LPK Sugesti, selamat